Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita sekarang minggu keempat, minggu kelima, distribusi hipergeometrik. Kita masuk lagi distribusi hipergeometrik. Jadi distribusi hipergeometrik ini adalah sebagai berikut. Misalkan ada sekumpulan populasi, populasi itu sebesar n, dan kalau kita ambil di dalam populasi ini terdapat kriteria tertentu sebesar D. Nah, kalau dari populasi ini kita ambil sampel sebesar N, maka D ini berapa yang kriteria tertentu ini berapa yang akan terambil dari sampel yang kita katakan sebagai X. Kategori tertentu. Ini kategori tertentu dalam populasi, ini kategori X ini kategori tertentu di dalam sampel yang terambil. Maksudnya. Rumus peluangnya adalah ini. Ini sama kombinasi, D kombinasi X, ini kombinasi yang ini rumusnya. Rata-ratanya N kali D per N. Nah, contoh penggunaannya, sekelompok manusia ada 50 orang, dan 3 orang diantaranya lahir pada tanggal 1 Januari. Nah, ini N-nya, 3 orang diantaranya yang kriteria tertentu. Ada D sebagai D-nya, 3 orang. D ini kriteria tertentu. Kemudian secara random diambil 5 orang. Ini sebagai N. Berapakah probabilitas yang lahir tanggal 1 Januari di antara 5 orang yang diambil? Tidak terdapat yang lahir tanggal 1-nya. Berarti X-nya sama dengan 0. Kalau ini tidak lebih dari seorang yang lahir tanggal 1 Januari. Ini kemungkinan 0, 1. Tidak lebih dari 1 orang. Ini berarti 2 nanti. Oke. Kita lihat dulu yang pertama. Tidak terdapat lahir tanggal 1 Januari. Berarti X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0. Kita masukkan ke sini. Ke dalam rumusnya. Ini kombinasi. Nah, 3 ini dari D. Rumusnya perhatikan. 3 kombinasi 0 dikali dengan 50 kurang 3 kombinasi C kurang 5 kurang 0 dibagi dengan kombinasi ini. Menyelesaikan ini dengan kalkulator itu dapat kita lakukan dengan cara yang pertama adalah kan kombinasi 35. Caranya adalah tekan angka 3, tekan ini dia NCR. Jadi 3 tekan NCR artinya kombinasi 0. Tekan 0. Sudah itu kali biasa aja, kali. Nah, ini kita kurangkan aja 50 kurang 3. Dari tadi 50 kurang 3, 47. Kita tekan 47. 47 tekan ini NCR. 5 kurang 0, 5. Tekan 5. Sama dengan. Itu dapat bagian atas. Kemudian langsung bagi. Pembaginya itu 50, tekan 50. NCR, tekan angka 5. Sama dengan. Dapatnya nanti 0,7. 0,724. 0,977 yang ini. 0,724 gitu nih. 0,724. Kalau X-nya 0, artinya tidak ada yang lahir tanggal 1 Januari dari sampel yang terambil. Kemudian langkah kedua, pertanyaan kedua, bila tidak lebih dari seorang yang lahir tanggal 1 Januari, berarti tidak lebih dari seorang. Tidak lebih dari seorang itu kemungkinan X-nya itu 0 dan 1. Berarti kalau 0 kita sudah tahu tadi. 0 tadi kita sudah tahu probabilitasnya 0,724. Mungkin yang perlu kita cari lagi di sini yang 1. Nah, kita masukkan dalam rumus. Peluang kalau X sama dengan 1, 3 kombinasi 1 dikali 50 kurang 3 kombinasi 5 kurang 1
dibagi dengan 50 akumulasi 5. Kalau dengan kalkulator, berarti adalah kita operasikan 3 NCR 1 kali biasa saja 50 kurang 3 kita tahu 47 tekan 47 tekan NCR tekan 4. 5 kurang 1 4 tekan 4 sama dengan itu bagian atas baru. Bagi langsung kita anukan lagi bagi 50 tekan 50 NCR tekan 5 sama dengan. Nah, kalau Anda lakukan itu, maka hasilnya adalah 0,253. Itu cara mencari peluang ini dengan kalkulator. Nah, jadi tadi pertanyaannya berapakah tidak lebih dari, berarti nolnya kita tahu, satunya kita tahu, ini dijumlahkan. Probabilitas tidak lebih dari seorang, berapa PX sama dengan 0 dan peluang untuk X sama dengan 1. Jumlahkan. Nah, ini hasil. Oke, satu lagi kita cobakan. Soal latihan 9. Bila 5 buah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu brick. Nah, kartu brick ini kartu remi. Berapakah peluang terperoleh 3 buah kartu hati? Nah, jadi kartu brick itu ada 4 warna, 4 warna, 4 gambar. Hati, heart, ya, ada keriting, scope. Jadi 4 macam ya. Jadi N-nya di sini 52. Jumlah kartu itu 52. Masing-masing gambar itu ada 13. Berarti di kriteria tertentunya 13. 13 buah. Di sini kita ambil 5. Bila 5 buah kartu diambil secara acak, 5 buah. N-nya. Berapakah di peluang oleh 3 buah kartu hati? Nah, ini menggunakan rumus yang tadi. Berarti X-nya sama dengan 3. Masukkan ke sini. 3. 13 D-nya kurang yang kita harapkan 3. 52 kurang 13. Kombinasi 5, 3. 5, N-nya, X-nya 3. Kita harapkan X-nya 3. Dibagi 52, jumlah kartu N, kombinasi 5. Nah, cara mencarinya, berarti kalau kita menggunakan kalkulator, berarti 13, tunggu ya. Ya, oke, kita lihat aja. Kalau menggunakan kalkulator, berarti nilai yang harus kita anukan itu adalah jumlah D. Nah, ini agak bentar, lari dia. Nah, ini dia. Oke. 13, kita tekan 13, tekan NCR, nah itu aja. Tekan 3 kali 52 kurang 13 berapa? 39. Tekan NCR. Nah, jadi kalau kita anukan NCR itu ini dia. C itu ini yang ditekan. Itu aja saya kemukakan. Yang C itu ini yang ditekan. Nah, seperti yang tadi, maka akan dapat nilai akhirnya itu 0,0815. Kalau jadi peluang diperoleh 3 buah kartu hati itu, ini peluangnya itu ini jadinya 0,0. Nomor 2, berapa peluang mendapatkan 3 kartu merah dari pengambilan 5 kartu dari setumpuk kartu brick? Ya, kalau warna di sini merah. Kartu itu hanya 2 warna, merah dan hitam. Kartu brick itu hanya ada 2 warna. Jadi kalau jumlah kartunya 52, masing-masingnya itu ada 26. 26 buah. N-nya kita ambil di sini 5 dari 5 kartu ini. Pertanyaannya,
Berapakah bulan mendapatkan 3 kartu? X-nya sama dengan 3. Nah, tahu kita ini masukkan ke dalam rumusnya. Nah, ini menggunakan kalkulator. C itu kita tukar dengan NCR. Setiap 26 NCR 3 kali. Nah, jadi kalau kita anukan 26 NCR ini dia 3 ini kali. Nah, itu seterusnya. 3 kali, ini lakukan, akan dapat nilainya ini, 0,3251. Itu kalau menggunakan kalkulator. Nah, itu contoh nomor 2 udah. Kita masuk satu lagi, distribusi Poisson. Distribusi Poisson sering digunakan untuk menentukan probabilitas sebuah peristiwa yang dalam area kesempatan tertentu diharapkan jarang terjadi, sangat jarang sekali. Jadi peluangnya kecil. Kalau peluangnya kecil, bagus kita gunakan distribusi Poisson. Rumusnya ini. P ini E pangkat lambda kali lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Ini kita baca X faktorial. Mu itu sama dengan lambda sama dengan N kali P. Jadi lambda itu sama dengan N kali P atau sama dengan rata-rata. Contoh, secara umum diketahui bahwa dari setiap 100 orang terdapat rata-rata 14 orang buta huruf. Jadi 1000 orang 14 orang P-nya kecil. Peluangnya berarti berapakah probabilitas tidak terdapat orang buta huruf jika sampel diambil sebanyak 200 orang. Jadi dari 1000 sebenarnya ada 14 orang buta huruf. Nah, kalau kita ambil 12 orang, 200 orang, berapakah buta huruf yang terambil? Berapa probabilitas terdapatnya orang buta huruf jika sampel diambil sebanyak 200 orang? Berapakah probabilitas tidak terdapatnya? Tidak ada, berarti X-nya sama dengan 0. Berarti peluangnya itu adalah 14 per 1000. 0,014. N-nya kita tahu 200 orang. Nah, mu-nya atau lambdanya adalah katanya tadi N kali P. Berarti N dikali dengan nilai yang ini. Dapat ini dia. Inilah sebagai lambda, mu. Dapat nilai-nilai ini, baru kita masukkan ke rumus. Jadi peluang X sama dengan 0 itu adalah E pangkat min, lambda, min 2,8. Dikali 2,8 pangkat 0. Dibagi 0 faktorial. Nah, di sini saya jelaskan cara menggunakan kalkulator. Mencari nilai yang ini menggunakan kalkulator. Sebentar ya. Sini aja kita mainkan. Kalau nggak mau dia. Nah, oke. E itu nilainya tadi kita tahu 2,71828. Nah, di dalam kalkulator cara mendapatkan nilai E ini adalah tekan shift ln. Nah, ini ya. Tekan, ulangi, shift ln. Tekan 1. Sama dengan. Jadi kita operasikan shift ln 1 sama dengan. Nah, keluarlah nilai yang tadi. 2,7182 sekian. Itulah nilai E. Jadi nilai E itu adalah shift ln 1 sama dengan. Setelah itu kita kodratkan. Mengkodratkan itu tekan ini. Ini kodrat ini. Artinya sama dengan kodrat. Kodrat pangkat min. Min itu kita tekan yang ini. Tekan ini. Tekan 2,8. Pangkatnya 2,8. Baru tekan 2,8. 2,8. Nah, kemudian kita kali 2,8 pangkat. Pangkat ini juga kita gunakan kembali. Pangkat 0. Pangkat 0. Sama dengan. Nah, coba Anda perhatikan. Nanti akan dapat nilainya shift ln 1 sama dengan pangkat min
2,8 kali 2,8 pangkat 0 sama dengan 0,060 6081 0,06081. Kemudian bagi langsung, dibagi dengan 0 faktorial itu artinya 1. Boleh juga Anda coba bagi 0 shift X sama dengan, nah, hasilnya gitu. Hasilnya tetap 0, ini dia distribusi Poisson 0,0608. Saya ulangi kembali. Untuk mencari ini dengan menggunakan kalkulator adalah kita cari nilai E ini dulu. Nilai E itu kita operasikan shift ln. Nah, jadi shift ln. Nah, jadi kalau kita anukan kalkulatornya, shift ln 1 sama dengan, ya, ini shift ln 1 sama dengan, kemudian pangkat E itu nilai yang 2,7 sekian itu kita pangkatkan dengan min, 28. Nah, min pangkat itu ini, min itu ini, membuat min dalam kalkulator. Pangkat ini, min ini, pangkat 2,8, min 2,8 berarti pangkat min 2,8. 2,8. Kalikan aja langsung, kali 2,8 pangkat 0. Pangkat ini kembali. Tekan ini, tekan 0. Sama dengan. Nah, dapatlah nilainya, nilai 0,0808. Nilainya 0,08. Karena faktorial 0 faktorial artinya 1. Maka hasilnya tetap ini 0,0608. Itu cara mencari nilai E persamaan distribusi Poisson ini. Contoh satu lagi. Rata-rata banyaknya sapi per hektar pada suatu padang rumput seluas 10 hektar diduga sebesar 5 ekor. Kepadatannya dari 10 hektar 5 ekor. Hitunglah peluang bahwa di dalam satu luasan padang rumput 1 hektar terdapat 8 ekor sapi. Kalau satu hektar berapa peluangnya? Jadi kita coba rata-rata banyak sapi per hektar padang rumput 10 ekor. Berarti rata-rata mu diduga sebesar 5 ekor. Mu-nya atau mu itu sama dengan lambda 5 ekor. Hitunglah peluang bahwa dalam satu luas padang rumput 1 hektar terdapat 8 ekor sapi. Jadi X-nya ada 8. Nah, jadi lambdanya 5, X-nya 8. Kita masukkan I pangkat min 5 kali 5 pangkat 8 dibagi dengan 8 faktorial. Dibagi dengan 8 faktorial. Nah, kalau menggunakan kata seperti yang kita gunakan tadi, E ini kita cari dulu. Berarti shift ln 1 sama dengan, dapat nilai E, pangkatkan min, awas min 5, pangkat dulu kita tekan. Jadi saya ulangi kembali. Shift ln 1 sama dengan, tekan tanda pangkat, tekan tekanan min, tekan angka 5. Nah, dapat yang ini. Kali 5 pangkat 8. Bagi 8 faktorial. Nah, faktorial itu barangkali yang perlu saya jelaskan di sini. Ya, faktorial itu di dalam kalkulator itu adalah ini dia. Ini faktorial ini. Berarti shift in. 8 faktorial berarti
8 shift in. 8 shift ya. Mencari 8 faktorial. Berarti shift 8 kita tekan dulu, tekan shift, tekan yang ini. X pangkat min 1 atau di atas ini faktorial ini. Kalau setiap yang di atas ini simbol-simbolnya berarti kita menggunakan shift. Shift, kalau yang ini permutasi, kalau ini kombinasi. Kalau kita tekan shift ke sini artinya untuk permutasi. Kalau tekan shift langsung ke sini X pangkat min 1, separ. Kalau tekan shift tekan ini artinya faktorial. Jadi kita butuh tadi faktorial. Faktorial. Ini untuk mendapatkan faktorial itu seperti tadi, shift X pangkat min 1. Dapat nanti nilainya ini. Yang kedua, kita cobakan. Suatu rumah menerima secara rata-rata 6 telepon setiap hari. Berapa peluang pada suatu hari rumah tersebut menerima 4 telepon? Rata-ratanya 6. Lambdanya 6. X-nya sama dengan 4. Berarti peluang untuk suatu rumah menerima secara rata 6 telepon setiap hari. Berapa peluang pada suatu hari rumah tersebut menerima 4 telepon? Di sini X-nya sama dengan 4, bukan 8 ya. X sama dengan 4, ini dia. Operasionalnya adalah Sifron 1 sama dengan pangkat min 6 kali 6 pangkat 4 bagi 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 4 shift X pangkat min 1. Dapat D ini. Silakan coba. Selanjutnya ada nanti pendekatan distribusi Gaussian untuk distribusi binomial. Syaratnya N-nya besar daripada 50. Probabilitas mendekati 0 atau kecil dari N kali P-nya kecil dari 5. Contoh, probabilitas seorang akan mendapatkan reaksi buruk setelah disuntik 0,000. Peluangnya kecil. Dari 4.000 orang yang disuntik, tentukan probabilitas mendapatkan reaksi buruk. Tidak ada. Ada 2 orang. Lebih dari 2 orang. Tentukan ada berapa orang rata-rata yang didapatkan yang akan mendapat reaksi buruk. Nah, kita coba dulu. Mu-nya kita tahu, lambda-nya kita tahu. Lambda itu N kali P, N-nya 4.000 kali 0,05 dapat 2. Maka untuk yang pertama tidak ada. Tidak ada berarti E pangkat min 2, ini dia. 2 pangkat 0, 0 faktorial. Nah, ini seperti mencari yang tadi. Ada 2 orang. Nah, ada 2 orang. Oke. Ada 2 orang. Berarti kita menukar 0 ini dengan 2. Ada 2 orang. Lebih dari 2 orang. Lebih daripada 2 orang berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan yang itu kita cari. Yang kita cari itu adalah yang bagus yang kita cari itu nol, 1, dan 2. Jadi yang 3 itu yang kita cari. 0, 1, dan 2. Nanti jumlahkan. Untuk menentukan lebih dari 2 orang. Tentukanlah ada berapa rata-rata orang yang mendapatkan reaksi buruk. Nah, lihat rata-ratanya. Oke. Kalau yang ke-10, suatu pabrik memproduksi barang pecah belah, diketahui setiap 1000 produk 1 di antara rusak. Berapa peluang dari 8.000 barang yang diperiksa? 3 di antaranya rusak. Nah, dimasukkan N-nya berapa? 8.000. P-nya 0,01, berarti lambdanya N kali P, dapat 8. Masukkan ke sini dia. Di peluang, berapa peluang dari 8.000 barang yang dipasarkan, 3 di antaranya rusak. Nah, ini nilai peluangnya. Cara mencarinya seperti yang tadi. Ini kalkulator. Oke, mungkin sampai di sana aja untuk kuliah hari